Swastiastu, sahabat yang sudah datang di kegiatan Bawaslu Provinsi DKI, terima kasih banyak. Sebelumnya saya juga nggak mau kalah, saya kasih pantun juga dengan Mas Kristo. Cuaca panas, minum jus markisa. Enak. Minumnya nggak boleh di dalam kereta. Nggak boleh bawa makanan. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Selamat datang di kegiatan Bawaslu DKI Jakarta. Jadi di sesi pertama kita ini kita udah kedatangan, saya bingung mau jelasin yang dari mana dulu nih. Mas Kristo Chandra, beliau konten kreator, fotografer, kemudian shoot produk, foto and stuff, dan dokter hewan, betul? Bukan dokter umum, dokter umum. Oh, classify. Oke. Jadi banyak talentanya Bapak yang satu ini. Nah, untuk kami berterima kasih banget Mas Kristo atas kedatangannya, sudah meluangkan waktu berbagi ilmu. Jadi mungkin tidak berlama-lama lagi untuk saya ulangi kembali kegiatan kami ini dihadiri oleh ada teman dari konten kreator juga, ada Bapak Ibu dari Bawaslu Kabupaten Kota, Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, Kepulauan Seribu, kemudian ada staf yang ikut juga dari Kabupaten Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi nanti apapun yang mungkin Mas Kristo mau sampaikan atau silakan. The stage is yours. Silakan Mas Kristo. Cek. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi untuk teman-teman dari Komisioner Bawaslu, dari teman-teman di Bawaslu, dari teman-teman media dan para peserta sekalian. Hari ini saya kelihatan nggak ya teman-teman ya? Agak kepotong sedikit. Belakang yang ini. Oh, ada ya di situ ya. Agak dipinggirin aja kali. Oh ini. Majuin. Potong juga. Oke, jadi saya bawa materi hari ini adalah how to make engaging content. Sorry, kenapa bahasa Inggris? Karena saya udah cari translatean bahasa Indonesianya dan keluarnya adalah gimana cara bikin konten yang menarik. Kayaknya kentang banget gitu ya. Jadi mau nggak mau saya tulis dalam bahasa Inggris gitu teman-teman. Sebelumnya saya pengen tanya dulu buat seluruh teman-teman di sini. Yang main sosial media boleh angkat tangan? Yang main sosial media? Oke. Main sosial media, ini ada yang nggak angkat tangan, berarti ada yang nggak main sosial media. Kalau nggak main sosial media, saya jadi nggak perlu ngomong ini di sini. Jadi, boleh tahu yang main sosial media? Oke. Yang main Instagram, boleh tetap angkat tangan. Oke. Saya tanya lagi ya, teman-teman. Yang punya follower lebih dari 1.000, mohon tetap angkat tangan. Yang punya follower lebih dari 10.000, mohon tetap angkat tangan. Oke. Yang punya follower lebih dari 100.000, mohon tetap angkat tangan. Gak ada ya? Oke, jadi kenapa saya tanya? Supaya berarti make sense gitu. Kalau ada nanti saya suruh gantiin saya sebenarnya situ ya. Loh ada yang 3 juta gitu lah. Ini kenapa saya yang ngomong kalau 3 juta gitu kan? Jadi teman-teman perkenalkan. Nama saya adalah Kristo Chandra gitu ya. Ini saya bermain, ini nggak kelihatan juga ya teman-teman. Saya main di Instagram, saya main di platformnya Instagram. Punya YouTube, punya TikTok, tapi bukan fokus saya gitu ya. Jadi fokus saya kebetulan di Instagram. Kebetulan sekarang itu waktu ditulis agak buruk ya, 119.000 followers. Terakhir saya ngecek 120, udah agak naik, jadi agak up. Wah ini kalau dicek kok udah nggak update gitu ya. Iya. Kadang-kadang emang waktu bikinnya berapa keluar tampil udah gitu teman-teman. Jadi yang saya lakukan sehari-hari adalah saya seorang content creator, fotografer dan videografer profesional. Jadi sehari-hari saya bikin iklan teman-teman gitu. Saya direct iklan, kita main dengan PH lain gitu ya. Terus kemudian meanwhile kalau misalnya nggak ada callingan gitu ya, saya juga bikin konten karena creators economics itu adalah the next big things menurut saya gitu. Jadi saya berpikir bahkan dari sebuah konten, nggak dari sebuah, dari bikin konten
itu akan berimpact lebih tinggi buat saya secara ekonomikal daripada pekerjaan saya sendiri, daripada pekerjaan saya sebagai fotografer profesional. Kelelakan ya, daripada pekerjaan saya sendiri sebagai fotografer profesional ataupun sebagai commercial director gitu. Jadi saya ngedirect iklan, saya jadi DP kadang-kadang gitu ya, dan saya juga memproduksi iklannya secara sendiri gitu, saya dan tim tentu saja. Nah, tapi teman-teman, sedikit yang sebenarnya saya mau highlight, ini nggak kelihatan juga gitu ya. Sebenarnya saya backgroundnya adalah seorang dokter hewan. Jadi ketutupan gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ada di situ ya. Oke. Jadi sebelumnya saya berkarir sebagai seorang dokter praktisi, dokter hewan praktisi. Tapi per 2014 saya sudah tidak praktek lagi gitu. Jadi jangan dipanggil Dokter Kristo gitu ya. Jadi panggil aja nggak apa-apa Mas Kristo. Atau kadang-kadang ada yang di Instagram juga bilang saya Ko Kristo, ya whatever, terserah gitu ya. Jadi sekian perkenalan dari saya. Nah, yuk kita masuk. Berikutnya, ini adalah salah satu analitik dari postingan saya di Instagram teman-teman. How to make engaging content. Kenapa sih harus bikin engaging content? Pertanyaan pertamanya gitu. Jadi teman-teman lihat, kalau misalnya teman-teman lihat yang paling kiri, itu jumlah save dari sebuah postingan saya itu lebih tinggi bahkan dari like-nya gitu. Artinya apa? Artinya sebuah konten kadang ini like-nya kok kecil ya? Iya, like-nya kecil, tapi ternyata banyak loh yang save, tapi ternyata banyak loh yang butuh gitu ya. Dan itu konten kalau teman-teman kelihatan dari tahun 2020. Jadi di tahun 2020 waktu itu follower saya mungkin masih 1000 gitu, atau bahkan nggak sampai 1000, cuma 300 atau something. Terus saya belajar di mana sebuah konten. Jadi saya waktu nge-post sebuah konten, loh kok ternyata naik gitu. Saya menganalitik gitu terus dari tahun 2020 sampai sekarang 2023 gitu. Apa yang works, apa yang bekerja, dan apa yang tidak bekerja. Dan balik lagi teman-teman, ini bisa jadi beda antara saya, sebuah akun saya, akun Bawaslu, atau akun teman-teman lainnya. Ini mainnya bisa banyak banget gitu. Jadi jangan teman-teman berpikir, wah ini Mas Kris ini expert. Bukan, tapi ini adalah gambaran dari akun saya gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan terakhir, saya punya satu konten yang viral di atas 1 juta view gitu ya. Kenapa? Karena saya cari apa sih yang orang mau gitu, apa sih yang audiens mau, dan ternyata di akun saya nemu sebuah formula adalah yang bisa direplikasi oleh banyak orang. Jadi sebuah konten yang ternyata bisa direplikasi banyak orang, bikin sebuah movement, bikin sebuah gerakan, dan itu menjadi salah satu poin positif di mana orang akan nonton berulang kali ini. Dan kan udah ya kelihatan ya. So, jadi kurang lebih itu gambarannya teman-teman. Nah, pertanyaan pertama, kenapa engagement penting? Kenapa sih likes itu penting? Ada yang tahu nggak? Kenapa likes penting? Bu Rahma, kira-kira kenapa likes penting, Bu Rahma? Penting itu ya benar buat menaikkan algoritma. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman punya konten, engagement, jadi engagement itu kalau di Instagram ya teman-teman ada 4, ada like, share, comment, sama save. Kalau engagementnya rendah, konten teman-teman tuh bahkan tidak di-push ke followernya teman-teman sendiri. Jadi kalau Bawaslu RI, Bawaslu DKI itu punya 1000, 100.000, 1 juta follower, bahkan konten itu tidak di-push karena kontennya dianggap tanda kutip jelek oleh algoritma gitu. Jadi kenapa penting? Karena kita bermain atau kita berkompetisi dengan konten dari seluruh regio. Misalnya kalau Bawaslu gitu ya, kontennya seluruh dalam bahasa Indonesia, algoritma dari sebuah platform itu akan mengkategorikan, oh ini konten Indonesia, ini nggak akan di-push ke Singapura, probably mungkin Singapura 1%, 0,1%, atau ada akun-akun dari Singapura yang emang ngeliatin akun-akun dari Indonesia gitu ya. Mungkin ada penduduk kita di sana gitu ya, yang memang diaspora di sana, dia akan lihat. Atau mungkin misalnya dia di negara lain, itu akan tetap melihat. Tapi secara umum, secara general, konten kita itu dikategorikan berdasarkan regio gitu. Jadi kalau teman-teman lihat analitik dari akun, ini
Siapa yang nonton? Oh, 97% yang nonton dari orang Indonesia, dari Indonesia. Gitu. Nah, oke. Terima kasih Mas, gitu ya. Jadi itu adalah hal yang penting. Kenapa engagement ini? Bukan karena keren, oh ini karena ini gue ditonton segini banyak, no. Karena kalau kita mau sebuah informasi dari Bawaslu gitu ya, punya informasi penting bisa sampai ke sebanyak mungkin orang, teman-teman harus menangin perang algoritma gitu. Jadi itulah kenapa engagement penting. Pertanyaan berikutnya, yang dinilai apa? Oh, kalau tadi Mas Chris sudah bilang, yang dinilai 4. Likes, comment, share, no. Bukan cuma itu doang. Yes, itu satu hal yang kelihatan sama teman-teman. Tapi hal lain yang nggak kelihatan adalah DM. DM nggak kelihatan ya? Mas mau tanya, yang pegang akun Bawaslu DKI itu satu orang atau satu tim? Satu orang. Boleh tahu sih? Baik. Oke, Mbak moderator ya tadi ya. Oke. So, jadi faktor-faktor yang nggak kelihatan salah satunya adalah DM. Habis kita keluarin konten tentang satu informasi, satu berita gitu ya. Terus kemudian ada yang DM nggak? Emang kalau ada yang DM penting Mas? Penting. Ini dianggap ada relasi saat sebuah konten itu. Ini salah satu bahkan yang tidak terlihat adalah yang tinggi ini. DM, session time, and profile visit. Gitu. Nah, profile visit itu menjadi penting. Kenapa? Saat orang buka profile kita, kalau di Instagram ya, itu kita ada yang tulis bio. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada ada pointer. Oke, saya agak kampungan. Sorry teman-teman. Jadi di part ini teman-teman, di bio ini akan menerangkan siapa. Ya kalau Bawaslu DKI Jakarta, apalagi udah blue tick gitu ya, udah akan verified. Orang nggak akan pusing kalau ini akun bener apa enggak gitu. Itu udah advantage-nya. Tapi kalau belum gitu, untuk teman-teman mungkin dari tempat lain gitu, atau mungkin dari akun-akun yang mungkin baru grow gitu ya, akun-akun pemerintah yang baru grow, ini teman-teman harus mencantumkan dengan detail fungsinya apa, kenapa orang mau follow, atau apa yang akan dibagikan di situ. Dari situ kalau ternyata akun-akun atau kalau ternyata postingan yang teman-teman posting ini berkenan atau dipikir bermanfaat buat audiens, dia akan willing untuk follow. Gitu. Dan follow juga merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh algoritma. Nah, salah satu yang paling nggak kelihatan itu namanya adalah session time. Session time itu apa sih? Session time itu begitu orang masuk ke sebuah konten kita, dapat konten kita, terus dia mau kepo-kepo, dibukain satu-satu, dilihat satu-satu. Seberapa lama dia ngubek-ngubek sebuah profil, itu adalah perhitungan session time. Jadi, dia buka konten sebuah akun sampai 15 menit. Session time 15 menit. Dan itu akan menjadi ranking kita dibandingin akun lain. Kurang lebih kayak gitu dong. Jelas ya? So, kita lanjut. Jadi, teman-teman, anatomi sebuah konten menurut saya, balik lagi, menurut analisis saya, karena tadi dasarnya adalah seorang dokter gitu ya teman-teman, jadi mau nggak mau otak saya tuh sukanya analisis gitu ya. Anatomi konten ada 4 buat saya teman-teman. Jadi authority, personality, value of content, and production value. Kurang lebih dari cuma kata-kata ini saya yakin teman-teman udah dapat gambaran 70%. Saya yakin. Karena apa? Karena ya semudah itu gitu. Tadi kebetulan saya ngobrol juga dengan salah satu komisioner di sebelah kanan saya. Mas, ini kalau yang ngomong artis langsung rame kontennya. Iya, karena dia punya authority, otomatis. Teman-teman, saya yakin yang kenal saya sebelumnya mungkin cuma 1-2 orang gitu, mungkin cuma Burahma doang gitu ya. Pasti gak ada yang tahu saya. Tapi kalau kata-kata yang sama, materi yang sama saya dibawain di sini, tapi teman-teman kasih mungkin Pak Tani atau mungkin siapa, teman-teman ambil orang random di bawah gitu ya, dia nggak punya authority yang kuat untuk sebuah materi yang sama. Ngomongnya nggak salah, ngomongnya benar, yang dibawain materinya benar, tapi nggak punya authority. Kenapa teman-teman mau dengerin saya? Karena saya perform, karena saya punya 100.000 followers and it works gitu. Ada authority di situ. Nah, kalau buat teman-teman Bawaslu tentu saja ngobrol authority itu mudah sekali gitu ya. Jadi siapa yang bicara? Yang bicara adalah seorang komisioner Bawaslu. Atau
Atau teman-teman cari sebuah authority yang bukan karena statusnya, bukan karena status komisioner Bawaslu, tapi karena dia adalah orang yang memang sering berbicara tentang hukum misalnya. Jadi kalau misalnya konten hukum, ya teman-teman cari siapa figur yang cukup punya authority. Ini ngomong asal ngomong gitu, misalnya Pak Hotman Paris ngomong tentang Bawaslu, pasti rame. Apapun yang dia ngomong ngecap, habis itu dia lari ke sini ke kanan, tapi yang ngomong Pak Hotman Paris, saya jamin rame. Karena apa? Authority. Gitu ya. Berikutnya personality, teman-teman. Teman-teman, kalau misalnya sama kayak saya gitu ya, di dulu kuliah dan sering dengerin dosen, gitu ya. Ada dosen yang dia mau ngomong apapun, teman-teman bisa tidur. Ada nggak? Ada yang nggak saya? Sering ya. Karena apa? Karena personality, karena cara bawain materinya dia tidak menyenangkan. Jadi kalau kita misalnya, ini mungkin buat sedikit saran buat teman-teman yang juga lagi naikin akun Instagramnya, TikToknya, teman-teman mungkin belum bisa attack authority-nya, wah gue siapa nih ya gitu. Teman-teman attack dari personality-nya, kasih sebuah omongan yang bikin mereka tertarik gitu. Jangan kasih udah authority-nya nggak ada, personality-nya membosankan, ya swipe. Pasti di swipe, bener nggak? Jadi anatomi konten kalau mau perform, teman-teman attack dari 4 ini: authority, personality, value of content. Wah, ini teman-teman, saya ngomongin tentang 4 hal ini di Instagram saya, gitu ya. Jadi belakangan saya ngobrol tentang saya kebanyakan ngobrol tentang fotografi, tentang videografi, tentang gimana cara bikin sebuah visual yang bagus. Tapi menurut saya performance-nya nggak bagus-bagus, tapi nggak sampai dahsyat banget gitu ya. Jadi saya coba sharing. Jadi ini kebetulan ada tim saya di sini. Jadi saya sharing sama tim saya. Coba deh, kalau kamu mau nanya saya, gitu ya, kamu mau tanya apa sih? Dia tanya berbagai cukup konten tuh yang rame kayak gimana gitu. Jadi dan saya coba videoin dan saya jawab. Value of content, waktu saya ngomong, teman-teman langsung kebayang, oh ya kontennya harus berbobot gitu kan, bener gak sih? Kontennya harus, informasinya harus benar gitu. Tapi tahu nggak teman-teman? Bukan itu value of content. Bukan itu. Jadi ada yang komen di tempat saya bahkan, itu gimana yang Fajar Set Boy gitu? Ada yang nggak tahu Fajar Set Boy gitu? Ada yang nggak tahu? Pak tahu Pak? Oke, tahu ya. Jangan sampai saya ngomong nggak tahu gitu ya. Jadi konten Fajar Set Boy menangis melihat ini katanya gitu kan, kontennya rame banget. No, konten Fajar Set Boy itu value of content-nya tinggi teman-teman. Yang benar? Iya. Siapa yang nggak ketawa nonton Fajar Set Boy? Siapa yang nggak ketawa? Ada nggak? Ketawa kan? Pasti ketawa. Dan ketawa itu membuat value buat teman-teman. Teman-teman jadi ketawa, terhibur kan? That's value of content. Jadi bukan sekedar loh, yang saya omongin ini benar loh. Ini bukan hoax loh. Yang saya omongin ini bukan joget-joget loh. Bukan itu teman-teman value of content. Value of content adalah tentang sebuah konten bisa menggerakkan emosi teman-teman, bisa bikin teman-teman ketawa, teman-teman terhibur, teman-teman jadi dapat sesuatu yang oh gitu toh. Teman-teman jadi update, oh ternyata ada Fortuner yang tiba-tiba keluarin golok gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi itu value of content teman-teman. Bukan tentang sebuah postingan itu, oh ini berbobot, oh ini nggak berbobot, yang nggak berbobot itu value rendah, no. Bukan tentang itu, gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah production value, gitu. Teman-teman akan amazed kalau saya ngobrol kemarin sama beberapa content creator yang mega gitu ya, mega itu di atas 1 juta follower teman-teman. Dan saya kaget sekali dengan rate sebuah konten TikTok mereka yang berbayar. Gitu. Harganya luar biasa gila teman-teman. Jadi itu udah kayak gaji director 1 bulan. Director yang benar-benar high level director 1 bulan hanya dalam sebuah konten. Jadi satu endorsan konten TikToknya mereka itu kayak gajinya 1 bulan. Dan bahkan mereka bisa deal untuk sebuah konten dengan durasi 1 tahun di angka miliaran. Gila nggak? Tahu konten TikToknya gimana? Itu gitu. Bikin parodi. Production value-nya joget-joget dan bikin parodi gimana? Bagus atau jelek? Jelek. Production value-nya nggak ada yang proper nih kayak teman saya di sini bikin pakai kamera, pakai audio yang proper, nggak ada, jelek.
Tapi kenapa dia bisa perform? Karena value of content-nya tinggi. Dia bikin orang lain ketawa. Dia bikin kita yang suntuk kena kerjaan tiap hari, begitu buka konten dia, terhibur. That's value of content. Jadi, kalau teman-teman pengen perform, coba teman-teman cek dari 4 ini. Mana yang teman-teman bisa tag? Authority bisa tag nggak? Bisa, cek. Personality-nya bisa dimainin nggak? Oh bisa banget mas, bisa dilatih. Lah saya tapi aslinya ngomongnya agak gini ya mas, agak datar itu ya mas. Ya kalau agak datar coba dilatih ngomongnya agak kayak habis makan gula gitu tuh. Habis wah ini makan gula 5 ini terus habis itu wah tiba-tiba langsung kayak jadi kesetanan gitu ya. Jadi semangat luar biasa. Coba dilatih. Karena apa? Karena itu yang akan bikin teman-teman punya konten naik atau enggak. Paling gampang teman-teman coba cari value of content. Kira-kira sebuah konten ini bisa bikin apa ya buat audiens? Oh bisa bikin mereka jadi paham, is it? Gitu. Apa bikin mereka malah jadi pusing, gitu? Atau jadi alay gitu ya? Jadi coba teman-teman cari dari 4 ini mana yang teman-teman bisa attack. Satu aja teman-teman bisa attack. Value of content misalnya bisa attack maksimum. Tapi production value jelek ya mas, cuma pakai handphone doang. Itu konten tetap bisa perform, bisa viral, gitu ya teman-teman ya. So, saya lanjut. Formula konten viral, teman-teman balik lagi. Sebenarnya ini bukan, saya bukan kayak seorang generator konten viral. Saya bukan expert, tapi teman-teman, saya suka menganalisis konten untuk bahan pelajaran saya. Gitu. Dan menurut saya teman-teman, sebuah konten viral itu punya 2 hal. Satu, konten itu harus relate. Relate sama siapa? Harus relate sama audiensnya. Audiensnya tuh orang random, terus tiba-tiba lihat konten itu. Relate nggak? Dia lihat orang alay. Gue sering lihat orang alay. Relate. Dia lihat orang, ini orang ngomongnya nggak nyambung ya. Dia juga suka ketemu orang nggak nyambung. Bener banget. Apa yang terjadi? Dia mau share. Gitu. Dan sebuah konten itu harus emotional evoke. Gitu. Tadi saya sempat ngobrol dengan Bu Rahma. Gimana ya, merangin hoax ini kok susah banget ya mas? Bener. Tahu nggak kenapa hoax itu susah banget diberantas? Karena sebuah hoax itu bikin emotional kita terganggu, marah rasanya kan, kayak sebuah berita dipelintir yang kelihatannya kayak merugikan kita dan teman-teman kita gitu ya. Terus apa yang terjadi? Kita jadi kayak pengen marah. Wah siapa nih yang bertanggung jawab nih? Gila ini mesti diramein. Padahal belum tentu benar atau enggak. Dan soalnya saya tadi nggak bilang tentang sebuah konten itu harus benar atau enggak. Tapi sebuah konten itu harus emotional evoke. Kalau teman-teman pengen nyaingin sebuah konten hoax, viral, teman-teman pengen counter itu, teman-teman harus bikin sebuah konten yang sama state emotional evoke-nya. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Jangan harap bisa viral. Gitu. Yes. Apa yang sensasional itu kan kalau kita pikir, oh ini akan menimbulkan sensasi apa nggak? Tapi balik lagi, pemikirannya adalah harus di benaknya si audiens. Apakah di benak audiens ini benar atau enggak? Oh ini loh harus di counter. Karena saya yakin banyak audiens yang punya mental dia pengen berbagi buat sesama. Gitu. Jadi kalau oh ini rasanya benar nih. Oh ini production value-nya tinggi nih karena infografik yang jelas dan segala macam gitu ya. Oh ini akan berguna banyak buat teman-teman untuk meluruskan. Saya jamin mereka akan share. Di-share di grup WA, di-share di mana pun. Teman-teman, paling ramai ya di grup WA. Seperti itu. Jadi formula konten viral teman-teman, menurut saya ada 2 hal. Satu, relate dulu. Oh ini emotional evoke loh mas. Iya, buat pembuatnya, buat audiens relate nggak? Jadi pikir dulu gitu ya. Jadi kalau ternyata teman-teman bisa dapetin 2 hal ini, relate dan emotional evoke, you got a viral content. Oke, teman-teman. Nah, so simple menurut saya. Jadi tips praktis teman-teman, saya kemarin dapat apa namanya, Mas Kris boleh nggak tolong kasih tips praktis nih, gitu ya, yang bisa bisa dipraktekin langsung sama Bawaslu nih, gitu ya. Semoga teman-teman bisa. Tapi saya sempat lihat beberapa
konten dari nggak cuma Bawaslu gitu, dari teman-teman yang ada di kementerian, dari teman-teman yang sifatnya dari badan, mereka atau kan sering nggak teman-teman lihat kayak gini, jangan lupa like, comment, share, save, sering nggak dengar kayak gitu? Sering. For what? Minta dia. For what? Kira-kira, kita like, kita komen, kita share, kita lakukan yang dia minta. Apa fungsinya buat saya? Benar nggak sih? Gitu. So, don't do that. Jangan lakukan. Teman-teman jangan lupa ya like, comment, share semua. For what? Gitu. Jadi make sure teman-teman kasih pilih satu. Kira-kira cari satu angle berita yang akan mereka beneficial. Gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kayaknya agak gitu ya. Jadi kalau ternyata kontennya sebagus itu, teman-teman bisa bilang sesimpel share supaya teman-teman lain nggak kemakan hoax. Gue pengen temen gue nggak kemakan hoax. Gitu, share. Gitu. Jadi kasih alasan yang tepat kenapa orang melakukan sesuatu. Itu yang kita sebut namanya adalah call to action, CTA. Okay? Give definite CTA. Call to actionnya jelas. Ya teman-teman, kalau ini agak nggak jelas sedikit ya. Coba saya juga baca ya. Yuk, kalau teman-teman punya tips lain, jadi ceritanya di sini saya kasih tips teman-teman. Gini loh cara foto makanan nggak pakai banyak properti. Mengundang sebuah tanda tanya. Gimana sih caranya foto nggak pakai banyak properti? Buat yang siapa? Buat yang relate. Yang nggak relate nggak usah nonton, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau teman-teman bikin konten buat banyak orang, coba cari benang merah yang relate buat banyak orang. Nah, tapi karena memang saya bikin konten yang spesifik buat orang yang foto makanan tapi nggak pengen banyak properti. Kalau kira-kira ketemu requirement itu, ada audiens yang emang juga suka foto makanan nih, tapi nggak pengen beli banyak properti, buka. Nah, begitu dia buka, dan menurut dia, teman-teman dia juga di circle yang sama, main hal yang sama. Terus saya bilang, kalau kamu punya tips lain, coba dong tambahin supaya orang-orang pada tahu. Dia akan willing untuk komen. Nggak akan semuanya komen, tapi kita lebih memanusiakan sebuah konten. Jadi konten ini emang ditujukan buat manusia gitu, bukan buat robot. Gitu ya teman-teman. Jadi please jangan kasih CTA yang lempar semuanya, like, comment, share dan segala macam, karena it doesn't work. Gitu. But please do kasih satu atau mungkin 2 CTA yang relevan dan kasih reason yang jelas kenapa mereka harus melakukan itu. Share supaya saudara kamu nggak kemakan hoax. Misalnya kayak gitu. Oke? So, don't sama do yang kedua adalah di dunia konten, teman-teman. Itu ini ada penelitian sebenarnya. Lifespan di orang-orang di zaman sekarang itu bukan lifespan sih, attention span. Ya, jadi mereka nonton kontennya itu ternyata attentionnya nggak bisa terlalu lama. Mereka suruh duduk diam 10 menit nungguin sebuah konten, nontonin sebuah konten. Not gonna happen. Oke? So, gimana caranya kita perform? Adalah dengan cara editing yang rapat. Maksudnya apa nih editing rapat? Teman-teman, ini kalau dari tadi saya ngomong, ya, ini jam berapa sih? 10.40 ya, kurang lebih mungkin udah 35 menit saya ngomong. Coba 35 menit ini tanpa di-cut, teman-teman lempar jadi konten. Pasti asem. Pasti nggak ada yang nonton. Siapa yang mau nonton saya 30 menit? Benar nggak? Tapi apa yang teman-teman bisa lakukan? Teman-teman cut di mana kata-kata saya paling powerful. Gitu. Jadi yang pegang konten gitu ya Mbak ya, ngedit juga Mbak? Enggak, editornya ada tapi ya. Nah, coba diingetin, kasih editan yang rapat. Dari 1 detik ke detik berikutnya, atau dari 3 detik ke 3 detik berikutnya, kasih padat informasi. Jangan biarin dia jeda tanpa kayak cuma jalan doang gitu ya, atau misalnya jangan kasih jeda itu. Rapat. Kenapa? Karena dengan rapat, teman-teman, orang tuh nggak punya alasan untuk nge-swipe, nggak punya alasan untuk next, karena ada banyak informasi yang penting di situ. Jadi make sure editingnya juga harus rapat. Gitu. Loh, tapi jelek ya Mas? Maksudnya nggak ada flow mengalir? No, konten bukan tentang bagus atau jelek doang. Production value itu ini loh. Gitu. Rapat. Jadi apa? Kalau sebuah konten 1 menit isinya padat, kemungkinan lebih besar untuk ditonton.
Seperti itu. Jadi itu yang hal simpel yang teman-teman bisa lakukan. Dan berikutnya adalah teman-teman, ini saya suka perhatikan teman-teman di badan usaha pemerintahan suka menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu birokratik. Teman-teman pusing nggak kalau ada dokter ngomong bahasa dokter, teman-teman? Pusing. Sama. Orang biasa dengar bahasa pasal-pasal tuh bingung. Sorry ya, kesentil dikit ya. Sorry ya. Tapi teman, itu yang terjadi. Teman pusing ngelihat dokter ngomong pakai bahasa lain. Sama. Kita juga pusing kalau ngelihat ada teman-teman yang ngomong pakai bahasa menurut pasal dan segala macam. Please, coba di-adjust dengan bahasa yang lebih ke kita, yang mudah. Saya yakin pasti bisa. Gitu ya. Jadi saya nggak tahu juga caranya gimana, teman. Jadi kalau teman-teman, Mas, gimana caranya? Waduh, saya juga kita obrolin ya, kita diskusiin ya. Mungkin bisa, tapi kalau langsung ditodong ke saya, case by case harus seperti itu. Gitu. Jadi karena apa? Karena kalau enggak, mungkin relate, mungkin berguna, tapi karena terlalu pusing, swipe. Gitu. That's another thing. Itu yang saya suka perhatikan teman-teman di teman-teman pemerintahan. Jadi mohon maaf kalau nggak berkenan, tapi jadi selama saya habis diminta, Mas Kris boleh nggak tolong bawain ini? Oke, saya bawain sebisa saya ya, se-expertise saya gitu ya. Meskipun basicnya udah nggak nyambung, udah dokter hewan gitu ya, terus habis itu jadi content creator, jadi fotografer profesional, terus kok nyambungnya nggak nyambung gitu ya. Tapi ini yang saya analisis teman-teman. Berikutnya, nah ini teman-teman, ini mohon maaf ya, mohon maaf banget. Saya ngeliat akun Instagramnya Bawaslu DKI. Ini Reels teman-teman. Dan dari Reels ini teman-teman lihat. Ini kalau kebaca apa ya? Potret minggu ini. Coba potret minggu ini ada banyak banget. Dan kalau teman-teman bayangin, saya mampir ke konten Bawaslu, terus saya lihat potret minggu ini tanpa ada pembeda satu sama lain. Saya kan buka. Saya kan buka nggak? Saya buka ya. Kenapa? Karena saya harus kasih sesuatu buat teman-teman sekalian. Tapi that's it. Buat orang yang nggak relate, it's not gonna happen. But please do. Ini adalah Fox. Ada yang nggak tahu Fox? Fox pakai V, bukan Fox pakai F ya. Kalau Fox pakai F kan 20th Century Fox atau Foxnya Marvel. Bukan, Fox pakai V. Ada yang nggak tahu Fox pakai V? Oh, ada yang tahu deh. Ada yang tahu Fox pakai V? Ada yang tahu Fox pakai V? Gak ada yang tahu. Oke, please teman-teman buka Fox pakai V, media di YouTube, punya Instagram juga. Jadi Fox pakai V ini sebenarnya kanal media, gitu ya. Dan dia melakukan hal-hal yang udah sesuai kaidah, quote unquote. Jadi ini kalau nggak kelihatan, saya kelihatan ya teman-teman. Ini boleh fokusnya di. Jadi saya juga biar bisa baca ya. Gitu ya. Nah, jadi dia kasih sebuah caption atau sebuah tulisan nih teman-teman di sini. Saya sambil buka handphone saya ya. Salah, ini bukan handphone saya. Teman-teman, saya sambil buka handphone saya karena ada PPT-nya juga di dalam. Jadi, teman-teman lihat. Template-nya. Yes, jangan main template ya teman-teman ya. Template-nya kasih sebuah pembeda satu konten dengan konten lainnya. Apa sih yang terjadi di minggu itu? Nah teman-teman, angkat itu jadi headline. Gitu. Wait. Cover depannya, thumbnailnya itu. Thumbnailnya, betul sekali thumbnailnya. Nah, gitu ya. Nah, di sini teman-teman yang ini, sorry ini saya taruh sini. Di sini gambarnya titik nih teman-teman kalau lihat nih. Di sini gambarnya titik, terus di sini tahu nggak tulisannya apa? Di sini adalah why use a balloon? Kenapa pakai balon? Coba. Waktu saya melihat ini, kenapa pakai balon? Balon apa? Saya juga nggak tahu. Emang kenapa pakai balon? Balon apa? Apa yang terjadi? Karena menimbulkan banyak pertanyaan. Saya klik. Karena apa? Menimbulkan banyak pertanyaan.
Yang saya pikir saya jadi pengen tahu kan kenapa pakai balon. Dan ternyata ini adalah spy balloon. Jadi cerita ini saya buka kontennya. Jadi ini ternyata balon dari China, negara China, yang nge-spy Amerika pakai balon instead of pakai satelit. Terus akhirnya ditembak kayak gitu. Nonton deh. Berarti oh gitu. Oh ternyata ada negara yang nge-spy negara lain pakai balon. Naik 5, turun 3, naik Gila, 5. gitu. So, apa yang terjadi buat Indonesia? Ya Indonesia juga mesti hati-hati dong kalau sampai kita juga di-spy pakai balon. Nggak kayak gitu kan. Kira-kira apa yang terjadi? Saya share. Karena apa? Karena saya merasa konten ini akan berguna buat orang lain. Ada virtu di saya gitu. Kayaknya ada kayak kebajikan gitu ya. Dan semua orang saya yakin pengen berbikin kebajikan, tapi intinya informasi yang masuk dia hoax sama bukan. Kalau hoax, dia juga dia pikir dia berbuat kebajikan loh. Hoax itu dia nyebar hoax tuh ada yang saya pikir, ada yang dia emang berpikir berbikin kebajikan dia lempar itu, atau ada yang memang dia nyebar dengan sengaja bikin rusuh gitu kan. Tapi you know what teman-teman, coba kasih sebuah thumbnail yang bikin sebuah bikin sebuah tanda tanya yang orang pengen klik gitu. Instead of teman-teman bikin template yang sama semua tanpa pertanyaan. Konten minggu ini adalah sebuah pernyataan. Konten minggu ini, oke, sobat, gitu. Instead, coba saya sambil buka yang lain ya. Ini teman-teman, kalau nggak kelihatan yang ini ya teman-teman, itu adalah gambar pencetan di lampu merah. Terus pertanyaannya adalah, does this do anything? Apakah pencetan di lampu merah buat orang nyebrang itu masih berguna apa enggak? Nggak tahu ya. Ternyata nggak di sini. Dan itulah yang bikin kita mau nonton. Gitu. Mungkin orang nggak semua mau nonton, nggak 100 orang ditunjukin itu terus mau nonton, tapi persentasenya meningkat. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang creator atau seorang humas adalah kita bikin sebuah konten yang punya persentase lebih tinggi ditonton. Itu penting. Nah teman-teman, ini salah satu tips praktisnya gitu ya, ini bisa dibaca. Karena di pesta ini kita udah nyiapin anggaran sampai triliunan, sponsor capres dan puluhan. Videonya boleh soundnya dikecilin. Belum. Sebelumnya saya saya next. Karena di pesta ini kita udah nyiapin anggaran sampai triliunan, sponsor capres dan puluhan ribu caleg yang siap diadu, ratusan juta calon pemilih udah siap buat nyoblos, dan kalian adalah salah satunya. Itu adalah konten dari kita bisa. Kita bisa apa kok bisa? Kok bisa bro? Kok bisa? Gitu. Jadi kalau teman-teman ternyata nggak bisa pakai authority, siapa ya orang yang ngomong ya? Personality-nya, oke, mungkin personality kalau di depan kamera itu susah cari orang, tapi kalau misalnya off kamera kan bisa dilatih, bisa diulang. Oke, teman-teman main production value, bikin infografik yang jelas, gitu, yang super clear. Infografiknya tuh buat orang yang tidak punya background di bidang politik, di bidang komunikasi, atau buat siapapun, begitu nonton gambarnya, dia tahu itu tentang apa. Jadi kalau bisa teman-teman please bikin infografik yang lebih jelas atau bikin pemaparannya dalam bentuk infografik. Karena itu akan bikin konten dari teman-teman semua bisa lebih dinikmati. Kontennya juga dinikmati. Bisa lebih di-share. Bisa lebih di-save. Mungkin orang nggak nge-share, oh gue nggak pengen nge-share, gue nggak pengen bikin rusuh, gue nggak tahu ini hoax atau bukan. Ada juga orang yang mikir kayak gitu. Tapi gue save. Let's say kita lagi ngobrol di tongkrongan, terus ternyata dia lagi ngomongin itu, ini loh gue nge-save. Gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Sedikit pemaparan dari saya. Jadi silakan. Ini saya sudah terakhir ya. Jadi teman-teman,
Bikin konten gak gampang. Yang tahu bikin konten pasti, wah bikin konten tuh enak ya, benar enak. Itu saya punya kenalan teman-teman. Satu videonya itu puluhan juta endorsement. Saya belum sampai level puluhan juta teman-teman endorsementnya, hopefully. Tapi bahkan ada yang sampai miliar kan untuk 1 tahun konten. And that's a big money. Tahu nggak kenapa? Karena emang susah. Dan greatness has a price. Kalau teman-teman pengen perform, ada harganya memang. Gitu. Harganya adalah teman-teman either tambahin tim bisa jadi, atau mungkin teman-teman atur strategi ya. Tim saya sangat-sangat dikit. Tim saya dikit teman-teman. Gitu. Tapi dengan dikit ini, saya memilih untuk tidak bermain di YouTube juga. Saya hanya fokus di sebuah platform. Saya hanya fokus di Instagram. Gitu. Karena apa? Karena tim saya dikit. Kalau misalnya production value nggak bisa naik, attack dari authority. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman 1 atau 2 gitu ya bisa perform. Kalau semakin banyak semakin bagus. Konten itu niscaya bisa perform dan bisa viral. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Selamat siang. Terima kasih Mas Kristo. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Sepertinya sudah banyak tadi yang kita terima gitu ya. Tentang don'ts-nya, apa yang harus dilakukan, apa yang sebisa mungkin kita hindari. Ini saya yakin nih bakal banyak yang mau bertanya nih Mas Kristo. Nih boleh lah ya. Kita buka berapa penanya dulu nih Mas Kristo. Oh 3 ya. Ini bertanya langsung menjawab atau kita kumpulkan dulu 3-3-nya bagaimana enaknya? Tanya jawab langsung, oke. 3 penanya kita buka. Kira-kira siapa? Silakan di tengah. Pak Andi ya, silakan Pak. Ada. Mike. Gak usah Bu. Udah. Kita juga mau belajar. Oke. Biar kenal, Satu aja. biar makin sayang. Terima kasih Mas IGD. Siap. Ini juga konten nih kita bilang IGD kan. Dan narasumber Mas Chandra ya. Pertama saya nyatakan bahwa kelihatannya Mas Chandra ini salah sekolah. Salah sekolah. Saya nggak tahu dulu keinginannya dari orang tua atau pribadi. Tiba-tiba sekolahnya kedokteran hewan, tapi akhirnya mainnya di media stream gitu ya. Ya, kalau saya sekolahnya benar saya. Manajemen aja, kontennya tetap manajemen. Baik, saya tertarik tadi tentang anatomi konten. Memang ini kan ruh atau jantungnya kita ketika kita bermain persoalan di media sosial ini ya, baik di YouTube maupun di Instagram. Pertanyaan dalam saya persoalan value of content. Banyak masukan, banyak narasi yang kita terima dari para katakanlah YouTuber begitu ya, yang memang menggantungkan nilai tambah ekonominya di situ. Ini persoalan timeline atau waktu. Sebenarnya yang baik bagi seorang pemula lah begitu ya, yang ingin merambah dari 10.000 menjadi 20.000, ini menitik beratkan pada posisi value of content itu bermain pada waktu narasi tadi di speed sehingga mendapatkan informasi yang padat itu. Maksud saya, apakah kita fokus pada informasi yang akan kita sampaikan secara padat sehingga akan mengurangi jeda waktu yang kita ingin tampilkan, atau kita memaksimalkan waktu untuk informasi yang cukup padat? Nah, ini kan 2 hal yang berbeda. Nah, saya ingin ada gambaran dari narasumber berkaitan dengan memang konten kita kan produk pemilu. Nah, ada sisi berbeda tadi soal narasi bahasa begitu kan? Karena memang nggak bisa juga soal pemilu kita penggal-penggal, sehingga nanti ada pertanyaan, yang benar ini pernyataan orang KPU-nya, Bawaslu-nya atau masyarakatnya. Jadi harus clear gitu. Nah, jadi 2 hal tadi, apakah kita memfokuskan pada pemadatan materi sehingga menghilangkan waktu, atau kita memaksimalkan waktu untuk memadatkan materi yang kita sajikan. Saya kira itu satu yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam semangat.
Tolong kita pelangi, terima kasih. Jadi boleh bisa langsung di tadi. Gini, kurang lebih yang saya dapat gambarannya adalah kontennya ini kalau misalnya pemilu gitu ya nggak boleh dipotong gitu, benar nggak ya? Ini nggak boleh dipotong mas, sehingga nggak bisa kayak padat-padat gitu ya, nggak bisa rapat-rapat. Jadi gimana kalau seperti itu gitu kan? Nah, bentuk sebuah konten menurut saya Pak, bentuk sebuah konten itu tidak harus sebuah video gitu ya. Jadi kalau di Instagram atau kalau di YouTube itu ada yang sifatnya poll, misalnya polling. Jadi kita bisa melempar sebuah poll tentang apakah teman-teman udah tahu tentang ini apa belum? Poll. Atau misalnya teman-teman tahu nggak sih kalau kasih sebuah kata-kata yang kayaknya malah kita malah selimurin malah jadi aneh gitu. Jadi misalnya ini contoh ya, saya nggak tahu benar apa nggak gitu misalnya. Teman-teman tahu nggak sih kalau nyoblos bisa langsung datang gitu aja? Kayak, oh emang bisa? Baru kasih cerita. Oh bisa ternyata, atau nggak bisa loh, teman-teman butuh ini bisa. Gitu. Jadi kasih sebuah headline yang bikin mereka itu mau klik, habis itu isinya ternyata dibaliknya. Teman-teman kalau suka nonton Mas Deddy Corbuzier, saya kebetulan suka nonton gitu ya. Yang saya analisis dari sebuah konten podcastnya Deddy Corbuzier adalah he's playing dumb. Dia tuh main jadi orang bodoh gitu. Dia kayak seakan-akan nanya, kayak dia nggak ngerti. Seakan-akan. Kenapa? Supaya narasumbernya bicara. Kalau enggak, dia udah ngerti, narasumbernya udah ngerti, ngapain bikin podcast? Ceritanya kan gitu. Tapi kan dia bikin podcast supaya ada yang nonton. Gimana caranya supaya ada yang nonton? Ya dia boleh nonton. Memposisikan dirinya sebagai iya, kayak nggak ngerti gitu. Kadang-kadang mungkin blunder, jadi kayaknya kayak pertanyaannya jadi terlalu bodoh gitu mungkin ya. Tapi bayangan saya atau analisis saya adalah dengan dia bermain seperti itu, orang tuh mungkin jadi tergelitik. Tergelitik apa? Tergelitik komen, si botak bodoh. Mungkin kayak gitu. Itu adalah apa namanya, nggak bisa dielakkan gitu ya. Dan dia, saya yakin dia pasti akan terima mau dikatain kayak gitu. Si botak nih bodoh ditanya gitu misalnya gitu ya. Karena apa? Karena memang dia mancing. Gitu, dan mungkin teman-teman bisa mencoba sebuah konten yang headline-nya sedikit membingungkan. Emang bisa datang ke apa TPU cuma bawa diri doang, misalnya ide doang ya. Tapi coba tes, kalau ternyata itu konten works, tapi habis itu teman-teman kasih berita yang real ya, maksudnya yang benernya gitu. Oh nggak bisa loh gitu. Jadi jangan sampai dipikir KPU bilang bisa, bukan, emang bisa, pertanyaannya seperti itu. Atau misalnya untuk sebuah kata-kata atau misalnya sebuah hal yang nggak bisa dipotong, berarti itu kan esensi ya, dan esensi jangan dipotong. Kalau memang ternyata terlalu lama dalam sebuah video, jadikan karusel, jadi slide seperti itu. Karusel, ada yang nggak tahu karusel teman-teman? Tahu ya? Kalau nggak tahu saya cerita. Jadi karusel itu adalah bentuk postingan di mana maksimum 10 foto dijadikan satu, terus teman-teman bisa slide geser, dan itu bisa sangat-sangat padat informasinya. Kenapa? Karena teman-teman bisa tulis di slide dan teman-teman bisa tulis di caption. Gitu. Jadi kalau orang mau potong, dia harus potong dari semuanya. Oh itu konten yang mana? Kayak kelihatan kan nggak mungkin kepotong, nggak mungkin kayak video. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kalau ternyata video tidak menjawab pertanyaan dari sebuah narasumber atau tidak menjawab masalah dari teman-teman ubah format. Berarti meskipun seserius apapun temanya atau yang mau kita bikin konten itu bisa disimplify, bisa diputar balik seperti tadi itu yang Saya ya. tinggal gimana cara pandangnya, persepsinya kita untuk bisa menjadi audiens itu mau dilihat apa ya. Betul. Jadi kalau teman-teman misalnya nih, oh sekarang saya lagi bikin konten ini spesial, targetnya anak muda, bukan targetnya orang-orang yang paham. Nah, teman-teman pakai infografik yang sifatnya anak muda, gitu. Supaya relate-nya makin panjang. Misalnya gitu ya, tentang permasalahan, saya nggak tahu ini ngawur aja gitu ya. Jadi misalnya permasalahan KPU dengan permasalahan Bawaslu dengan di lapangan gitu ya, mungkin bisa dikaitkan dengan anime apa gitu ya, yang infografiknya menggunakan anime itu gitu. Terus, emang relate kayak gitu? Ada banyak orang
misalnya relay, terus dia jadi tergelitik untuk komen. Wah gila Bawaslu sekarang update ya, for the sake of comment, gitu. Dan dia tapi maksudnya make sure yang kita kasihkan satu benar, dua gayanya dirubah, gitu. Coba yang ini jangkau nggak sih ke sini? Oh ternyata komen tapi banyak komennya negatif ya, udah jangan main lagi. Mainnya lagi, coba digayain lain lagi. Terlalu gitu. Bagaimana Pak Andi? Jawabannya Pak Andi? Siap. Ada Ketertarikan. Berarti. Engagement. Oke. Pertanyaan kedua boleh? Silakan Bu. Saya playing drum tolong kasih tahu namanya dari mana. Ya, yang cantik. Silakan Bu. Terima kasih Mas Gede. Terima kasih Bu Rahma sudah menghadirkan Mbak Fris. Saya kira memang sangat layak untuk kita perhormati. Ya, saya Ardana dari Bawaslu Jakarta Selatan. Saya masih penasaran dengan itu ya, algoritma robot dan sebagainya. Jadi kita bikin konten itu sesuai selera siapa? Selera algoritma robot atau selera yang kita prediksi audiens itu suka atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana menumbuhkan ketertarikan, engagement. Seperti tadi contoh, seberapa efektif konten yang berupa diawali dengan caption tanda tanya atau pertanyaan. Seberapa efektif? Kalau tadi saya simak ya, sepertinya menggunakan tanda tanya itu mengundang interaksi. Mengundang interaksi dari publik. Tapi kalau misalnya melulu gitu, akan seberapa harusnya seberapa banyak, seberapa sering frekuensinya atau gimana cara kita mengatur itu gitu. Karena sepertinya memang kalau menggunakan tanda tanya orang itu menjadi mencoba kita untuk menarik audiens itu. Kemudian yang masih persoalan otoritas. Ini kalau bicara otoritas ya, dan kita ini lembaga. Oh nggak mau ya otoritas lembaga kita bawa. Konten-kontennya pun yang konten-konten terkait kelembagaan. Emang agak sedikit akan sedikit kaku. Ya, misalnya mengundang artis misalnya, saya juga agak nggak yakin banget gitu. Ini persoalan otoritas nih. Apakah artis kemudian bisa langsung memegang otoritas kebawasluan misalnya, atau memang kita fokus pada misalnya ya pimpinan atau yang punya otoritas kita kebawasluan. Nah, tapi ini maksud saya bagaimana kita mengemas otoritas ini? Ya intinya sebenarnya bagaimana sebenarnya tayangan itu nggak terlalu kaku dengan otoritas yang ada. Nah, ini saya mau menitip sedikit aja. Jadi di luar tayangan lembaga, ini kita masing-masing tadi pertanyaannya yang punya IG, yang punya sosmed. Saya termasuk ada sosmed walaupun tidak banyak followers. Masih terkait dengan otoritas. Kalau konten pribadi, tapi kami satu sisi misalnya ya saya Bawaslu Jakarta Selatan pengen juga mengisi konten sosmed saya dengan bahkan mungkin lebih banyak isinya tentang cerita kebawasluan. Seberapa banyak porsi yang harus saya titipkan di konten pribadi saya untuk sebuah pesan-pesan lembaga. Dan apa ya, saya sih pengen sebenarnya ketika orang melihat sosmed saya, akun pribadi saya, orang juga kemudian bisa memahami tentang Bawaslu. Nah itu. Tapi kan di sisi lain saya juga mengisi ruang-ruang lainnya, ruang pribadi, keluarga dan sebagainya. Apa yang kira-kira terbentuk di publik ya, atau di followers saya dengan berbagai macamnya konten ini. Nah itu jadi itu yang saya
saya pertanyakan. Terima kasih. Pertanyaannya. Soalnya udah banyak bisa terlalu banyak. Siap, terima kasih waktunya. Konten dibuat untuk siapa? Nah, Apakah untuk algoritma? Gantian. Kemudian yang kedua, seberapa efektif tanda tanya yang lagi di pertanyaan yang menggunakan tanda tanya itu seberapa efektif mengengage. Kemudian apakah otoritas itu sama dengan popularitas? Kurang lebih begitu kali ya Bu ya. Maksudnya gini, authority itu apakah sama dengan kita harus mengundang artis? Apakah yang diundang itu mengerti tentang kepemiluan atau gimana? Apakah otoritas itu sama dengan popularitas? Jadi kalau misalnya tidak punya popularitas sama dengan tidak punya otoritas. Kurang lebih begitu. Kemudian terakhir, berapa persen sih konten pribadi yang harus masuk itu konten lembaga dalam konten pribadi gitu. Idealnya seperti apa? Karena kita harus membagi antara keluarga, pekerjaan, begitu ya Bu, kurang lebih ya Bu ya. Iya, ini sedikit curhat juga mungkin Bu. Baik, silakan Mas Kristo. Iya, terima kasih Bu. Menurut saya itu pertanyaannya dahsyat banget ya, gitu ya. Maksudnya memang that's the point gitu. Jadi ini mungkin saya juga bantu di ini Pak. Jadi yang pertama, konten ini dibuat buat algoritma atau dibuat buat audiens ya. Mungkin itu yang kesan yang bisa dipikir loh. Kan kita harus bikin kontennya buat audiens, bukan buat algoritma. Mungkin bayangannya gitu ya. Bener Bu, itu pertanyaan Ibu tuh menurut saya pas banget. Sebenarnya kita bikin konten itu justru bukan buat algoritma. Kita bikin konten buat audiens. Tapi sama-sama konten buat audiens itu gimana yang disukai algoritma, gimana yang enggak gitu. Idenya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi saya tahu tujuannya, misalnya tujuan dari sebuah konten saya gitu misalnya. Saya pengen orang-orang di luar sana itu bisa memahami atau bisa nggak usah memahami lah. Kalau memahami mungkin lebih rumit ya. Bisa menikmati keseharian saya misalnya kayak gitu ya, atau enggak saya sambil kasih sebuah teknik atau sebuah tips-tips yang berguna buat mereka. Jadi idenya adalah end game-nya itu bukan algoritma memang. End game-nya adalah audiens. Tapi gimana caranya sampai ke audiens yang menyenangkan algoritma? Nah, ternyata kita pelajari atau saya pelajari bahwa ternyata audiens itu suka loh kalau sifatnya adalah sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Gitu. Jadi ini sebenarnya kenapa kok algoritmanya begitu gitu ya? Sebenarnya algoritmanya itu bukan jangan dibayangkan kayak ini robot terus ini berapa bukan seperti itu. Tapi algoritmanya ini adalah berapa banyak interaksi manusia di situ. Gitu. Jadi kayak semakin banyak seorang atau sebuah akun berinteraksi dengan akun yang lain. Nah, akun yang lainnya itu yang ternyata akan punya ranking lebih tinggi. Gitu. Kalau dia punya ranking lebih tinggi, gimana caranya dia berkompetisi dengan akun yang setipe? Yang mau nggak mau baru main yang namanya frekuensi. Gitu. Jadi jangan kalau frekuensinya dikencangin dulu, tapi logika dari kontennya sendiri belum kena, nanti performanya akan stuck, akan mandek. Gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya benar Ibu. Jadi ujungnya adalah audiens, tapi gimana yang audiens itu sukanya apa sih itu lah. Jadi algoritma itu akan membantu kita di situ. Kenapa sebuah konten komennya banyak? 2 hal. 1 dicaci. Oke. Dicaci. Goblok kontennya gitu ya. Ya iyalah gitu ya. Atau memang ternyata mereka appreciate, gila nih, thank you Mas gitu. Itu bagus banget. Atau begitu. Atau memang ternyata kita yang sengaja bikin misleading gitu. Sengaja kita bikin keributan dan banyak banget karena mereka pengen mainin itu. Yes, kalau seperti itu kontennya akan ditampilkan lagi ke orang lain. Maksudnya ditampilkan lagi ke orang yang sama konten berikutnya. Tapi mereka nonton nggak? Konten itu perform, tapi konten berikutnya perform. Hancur bisa jadi. That's why kalau teman-teman lihat akun viral, gitu ya, akun-akun viral tuh gila nih, view-nya banyak banget, iya, tapi belum tentu berbuah follower yang sebenarnya. Karena orang nggak mau follow dia, gitu. Karena cuma satu konten dia yang mungkin menghibur, gitu ya. Terus habis itu habis itu kok ngerusuh, kok apa, gitu. Kok sengaja kok emang mancing-mancing, gitu. Atau orang emang follow untuk mencari update, emang kerusuhan apa lagi sih terjadi, gitu. Kayak akun itu lagi misalnya. Kurang lebih kayak gitu. Yes.
Itu mungkin yang pertama ya. Terus seberapa efektif tanda tanya. Nah ini kalau saya kebetulan ngikutin ya. Sekarang YouTuber yang followernya paling besar di dunia itu namanya adalah Mr. Beast. Gitu ya, kalau teman-teman belum tahu. Nah, sebelumnya follower terbanyak di YouTube adalah PewDiePie. PewDiePie ini seorang gamers ngapain orang jadi gamer itu jadi nomor satu gitu ya? Karena ternyata populasi yang umurnya agak muda itu banyak yang main game dan personality-nya mungkin semenarik itu gitu. Nah itu saya balik lagi ke Mr. Beast. Mr. Beast itu selalu mengundang tanda tanya dalam thumbnail-nya dia. Gitu. Jadi apakah mengundang tanda tanya itu berupa pertanyaan? Ya itu nggak selalu, tapi kebanyakan besarnya. Gitu. Atau bahkan kalau teman-teman lihat siapa sih YouTuber yang gede di Indonesia, mungkin Dedi gitu ya. Coba teman-teman analisis thumbnail-nya apa yang ditulis di situ. Kebanyakan besar teman-teman akan mendapatkan sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan. Gitu. Jadi kalau teman-teman tanya seberapa efektif tanda tanya, that's so powerful. Dan Dedi sudah melakukan itu berapa lama? Meskipun kena gosip miring, dia nge-bounce lagi. Karena dia menggunakan format yang sangat berulang-ulang. Formatnya Mas Dedi itu waktu viral, itu ini ngomongin orang ya, tapi maksudnya kita menganalisis ya sifatnya, bukan menggibah ya, tapi maksudnya menganalisis kehebatan dia membuat konten adalah dia bikin konten dengan format yang sama, tapi productionnya naik terus. Belakangan kan studionya ganti, jadi lebih bagus, tapi format itu tetap dipertahankan dan format thumbnailnya tetap sama. Gitu. Jadi kalau seberapa lama sih kita bisa bermain tanda tanya ini, Mas? Saya pikir bisa seterusnya. Gitu menurut saya ya. Jadi semoga aku menjawab. Terus yang berikutnya, otoritas dan popularitas. Yang saya tadi jabarkan itu adalah authority dari sebuah konten. Mungkin agak berbeda dengan authority kelembagaan gitu ya. Jadi authority dari sebuah konten itu adalah kalau kita memang punya authority atas sebuah kata-kata itu. Tapi boleh nggak kalau saya pikir ini? Kalau misalnya saya orang awam mengatakan hal yang sama, itu apakah punya kewenangan yang sama gitu misalnya? Maksudnya kayak kita ngomongin hal benar nih gitu. Itu apakah omongan saya jadi tidak nggak boleh, yang ngomong harus si A gitu misalnya? Apakah seperti itu? Kalau ternyata tidak, berarti authority ini bisa kita manfaatkan sebagai satu boleh dari komisioner itu pasti sangat-sangat boleh gitu. Tapi kalau ternyata performa kontennya misalnya kurang, dirasa kurang, boleh dicoba untuk siapa orang lain yang punya popularitas yang di level yang sama atau di level yang lebih tinggi, tapi di area yang sama. Jadi misalnya kalau mungkin misalnya kalau ibu tadi bilang artis kan rancu ya, maksudnya artis tuh banyak banget gitu, ada penyanyi, ada pemain sinetron gitu. Tapi gimana kalau misalnya artis yang anggota DPR misalnya gitu ya, dia mungkin lebih punya leverage itu, atau mungkin let's say bukan artis atau tokoh atau selebgram probably yang ngomongin hukum banyak loh ternyata. Jadi ada banyak. Jadi sekarang ini karena creators economics ya, itu semua orang ngomongin bidangnya masing-masing. Jadi misalnya kayak tadi ini sekalian menjawab pertanyaan ibu yang berikutnya. Kalau saya seorang komisioner, terus seberapa kuat sih ini konten ini dilempar di akun pribadi saya misalnya kayak gitu. Kalau ibu mengemasnya cukup bagus dengan story yang bagus, gitu ya. Jadi sifatnya karena teman-teman di sini pernah nggak, coba saya pengen tanya dulu ya, siapa yang pernah nonton film bioskop, film luar negeri Hollywood, tapi tidur karena bosan? Pernah ya? Nggak pernah. Film Hollywood itu production value-nya tinggi kan? Efeknya luar biasa. Nggak ada yang efeknya B aja tuh nggak ada. Ada, maksudnya ada lah, oke, yang budgetnya agak rendah, tapi secara general dia punya efek atau budget yang jauh lebih tinggi dari kita, dan kita tetap bosan. Kenapa? Karena story-nya jauh. Kebanyakan itu karena filmnya itu story-nya nggak jadi. Tapi coba teman-teman lihat seberapa banyak film Indonesia yang perform, yang penontonnya banyak. Banyak, Mas. Cek toko sebelah tuh di atas 1 juta, berapa juta penonton. Dan kalau kita bandingin production value gitu ya,
Ya kalah budgetnya. Tapi kenapa tetap perform? Karena ceritanya relate. Karena ceritanya menarik. Jadi kalau pertanyaannya, Mas, ini konten saya seberapa bisa dimakan? Kalau kita ngemas dengan story yang dahsyat, gitu ya, itu kemakan. Itu kemakan, gitu. Sesepele apapun cerita kita, misalnya, teman-teman tahu gak sih kalau Jerome Pauline itu jadi kayak ada anak muda dari Surabaya yang sekolah di Jepang, dan dia cuma konten dia sebenarnya tentang gimana sih kehidupan di Jepang, udah gitu. Ya, terus tuh gitu. Ya sebenarnya ya biasa aja, maksudnya ya oke, menarik 1-2 kali, dan ternyata performance kontennya dahsyat. Kenapa? Karena dia bikin itu menjadi sangat entertaining. Gitu. Begitu itu entertaining, begitu view-nya meledak luar biasa, ya brand banyak masuk, ya dia keangkat lagi gitu otomatis. Gitu. Jadi pertanyaannya bukan, menurut saya, pertanyaannya bukan tentang konten ini laku nggak sih, konten itu laku nggak sih, bukan. Semua konten akan laku kalau story-nya bagus. Gitu. Bikin story yang ini bisa ditelan sama banyak audiens, relate gitu ya, itu story-nya akan dimakan gitu. Sebenarnya baik ataupun buruk story-nya, audiens akan makan. Tinggal dia jadi musuh gitu ya, jadi public enemy, atau dia jadi kasarnya jadi hero gitu, kurang lebih gitu. Jadi kalau ditanya lagi, seberapa banyak sih konten tentang Bawaslu bisa saya posting di akun pribadi saya misalnya gitu, saya pikir bahkan 80% juga bisa Bu sebenarnya gitu, karena orang juga pasti pengen tahu gitu. Oh ternyata saya nggak tahu kalau komisioner Bawaslu harus turun sampai segede misalnya begitu misalnya. Oh ternyata ada kekeliruan ini loh, yang ternyata masyarakat tuh suka keliru ini loh gitu. Jadi mungkin Ibu bisa meluruskan juga, membantu akun-akun utama dari Bawaslu via akun pribadi, dan orang bisa follow karena personality-nya menarik, karena menjelaskannya enak, informatif gitu ya. Kayaknya mungkin kalau di akun pribadi itu bisa sedikit lebih santai. Iya. Kalau tidak terbayang-bayang, karena saya nanti mau masuk di akun lembaga ini saya harus serius nih. Kalau di akun pribadi kayaknya lebih, karena mungkin kalau masih ada circle kita di sini, atau keluarga itu kurang lebih gambaran saya kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab ya. Pertanyaan terakhir deh, kayaknya masih ada yang mau nanya nih. Bisa ada yang nanya? Tolong sebutkan namanya, dari mana Mbak? Baiknya baik. Nyala sih panas tangannya Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak banget terima kasih kepada Mas Materi, karena saya banyak banget belajar di sini. Kebetulan saya kan juga aktif untuk bikin konten. Terus juga sekarang saya ingin memberikan saran dan masukan kepada Bawaslu. Mungkin di pertemuan sebelumnya saya juga pernah memberikan saran ini. Tapi sekitar 3 hari yang lalu saya melihat konten di Bawaslu RI gitu kan, sebagai anak muda gitu, saya melihat kontennya masih juga yang kayak gitu. Jadi ada model yang di dalam video itu, terus berikutnya ditampilkan slide-slide. Jadi saya tuh jadi bosan, akhirnya saya skip gitu loh. Kenapa? Istilahnya tuh masih belum bisa menyentuh ke arah anak muda gitu loh ya. Saya kayak kemarin saya bilang dengan sound mengikuti tren gitu. Terus juga tadi yang saya lihat juga kayak gitu, yang dimaksud dengan kartu itu kan kayak sampulnya itu juga sangat penting gitu. Sama saya melakukan riset sendiri nih Mas, terhadap konten saya sendiri. Nah jadi pas di pertemuan kemarin itu saya menggunakan sampul depannya langsung kayak kalau saya ini datang ke sebuah acara ini. Tapi untuk konten yang hari ini saya memilih outfit. Jadi saya ingin melakukan perbandingan sendiri, apakah dengan diawali konten tersebut dengan saya bingung untuk memilih outfit apa, nanti kan tujuannya masuk ke sini, orang kan mau nggak mau pasti akan nonton konten kita. Terus juga tadi, ini agak panjang nih ya. Terus juga tadi seperti yang dimaksud dengan ibunya, bagaimana saya itu pengen untuk mengembangkan
dan memberikan informasi tentang Bawaslu ini ke akun pribadi saya. Untuk saya sendiri sih mulai melakukan itu dari beberapa bulan yang lalu ya. Karena dulu memang saya aktif sekali dalam menulis, saya aktif membuat quote-quote gitu kan. Tapi dalam konten ini yang saya buat tidak menggunakan background yang menarik, jadi orang nggak suka lihatnya. Tapi semenjak saya aktif membuat tulisan yang mestinya saya tulis di seperti di media online, sekarang bagi saya sudah punya media sendiri, jadi dimasukkan ke media sendiri gitu. Karena gini, menurut saya sebagai anggota Bawaslu, sebagai komisioner Bawaslu, kita adalah sosok cerminan dari Bawaslu itu sendiri, sehingga kita sangat perlu sekali yang namanya itu personal branding. Jadi personal branding itu adalah misalkan orang melihat ibu itu sebagai anggota Bawaslu, tentu orang tuh ingin mendapatkan informasi-informasi yang bagus dari sana mengenai Bawaslu gitu loh. Nah jadi memang nggak perlu kita harus bagikan ini untuk keluarga, ini untuk tentang Bawaslu, enggak. Pokoknya kita melakukan dulu, baru kita lihat hasilnya. Karena saya sendiri, kalau ibu-ibu bisa lihat, dan kalau di follow juga @kirdamukiabsari, di situ saya amburadul gitu loh kontennya. Ada konten endorse, ada konten mengenai opini saya, mengenai kesetaraan gender, tentang perempuan. Terus sana juga ada konten-konten saya masak, kebetulan saya juga hobi masak, terus ada tips-tipsnya di situ gitu loh. Jadi kalau bahasa di saya itu, kita itu harus punya agenda atau kalender untuk memposting konten. Jadi kita tahu kapan kita memproduksinya, kapan kita akan men-share-nya lagi. Terus juga kalau terkait bekerja sama dengan selebgram, artis atau tiktokers gitu ya, saya rasa itu juga sangat efektif gitu. Karena mungkin tadi teman-teman dari Bawaslu kesulitan untuk masuk ke dunia-dunia Gen Z atau dunia anak muda, mungkin itu bisa menjadi salah satu solusinya. Tentu kalau di bahasa konten kreator seperti saya gitu ya, ketika saya mendapat endorsement, itu ada istilah namanya itu brief. Brief itu berisikan kapan itu apa-apa saja materi yang harus disampaikan nanti oleh seorang selebgram misalnya gitu. Terus nanti ada namanya itu scope of work, yaitu batasan-batasan. Misalnya kalau dalam kegiatan Bawaslu barangkali dilarang untuk istilahnya mengucapkan atau isu-isu sara, ras, suku gitu. Jadi itu sebelumnya itu dibicarakan terlebih dahulu seperti itu. Terus juga kalau untuk saran untuk Instagram dari Bawaslu sendiri, itu juga tolong libatkan itu followersnya. Jadi followersnya itu diajak ngomong. Jadi sosial media ini bukan seperti koran yang udah kita kasih, udah kalau baca-baca enggak, tapi kita juga libatkan partisipasi dari followers kita. Jadi seperti mengadakan polling, buat pertanyaan kayak gitu. Ya itu aja sih. Sebenarnya pokoknya yang paling penting bagi saya itu adalah tolong untuk kedepannya jangan bikin konten yang membosankan gitu loh. Atau sebenarnya gampang aja sih sekarang ini ya. Karena kalau untuk saya sendiri cuma modal 95.000 pakai Canva, itu saya udah bisa bikin desain-desain yang menarik untuk tulisan-tulisan saya gitu loh. Terus jangan pakai, ya nggak apa-apa sih pakai yang agak alay-alay gitu atau membuat konten-konten viral gitu kan, tapi mungkin di titik-titiknya dimasukkan mengenai pesan-pesan mengenai pengawasan pemilu dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Kirana atas masukan ini ya, lebih banyak masukannya kali ya daripada ada pertanyaan nggak tadi? Jadi saya nggak mencatat pertanyaan. Pertanyaannya Cuman ada sih. Ya nggak ada. Oh nggak ada. Ini aja tadi beri masukan. Iya, saya terima kasih. sepakat lah dengan. Iya, makanya tadi saya mencatat lebih banyak masukannya gitu. Terima kasih untuk masukan-masukannya yang berkenan nanti akan
di dalam tim humas di Bawaslu Provinsi DKI akan digodok lagi, gitu ya, akan dipecah lagi, apa namanya, cari formulanya karena kita juga belajar juga untuk mengembangkan media sosial tapi bisa di-engage berbagai lapisan masyarakat begitu ya. Kalimat terakhir lah sebelum kita tutup, kira-kira ada pesan-pesan apa nih dari Mas Kristo untuk kita semua di sini? Kalau menurut saya gini teman-teman, jadi yang dari tadi saya paparkan ya, teman-teman jangan dianggap itu semua adalah pakem ya, jangan dianggap begitu. Tapi teman-teman anggap itu sebagai sebuah reference di mana apa yang nanti teman-teman akan lakukan itu teman-teman harus analisis sendiri. Jadi selalu testing analisis gitu. Dan testingnya jangan cuma satu konten dilempar terus dianalisis hanya dari satu gitu. Sebuah format atau sebuah gaya yang baru mungkin teman-teman bisa lempar 6 terus analisisnya dari 6 itu jangan dari satu, karena satu tuh nggak representatif dari keseluruhan sampel gitu ya ceritanya ya teman-teman gitu ya. Sebenarnya 6 juga belum, tapi 6 itu akan lebih punya gambaran lebih banyak gitu. Apakah ini konten works apa enggak, kurang lebih kayak gitu. Jadi testing gitu. Selalu kalau di konten menurut saya testing, teman-teman semakin banyak reference gitu ya. Mungkin satu saya terus nanti orang lain saya jamin bisa ngomongnya beda 180 derajat sama saya gitu ya. Dan benar itu bisa juga terjadi gitu karena memang tipe nyerang dari sebuah konten itu banyak sekali gitu. Oke, Mas Kristo Chandra, terima kasih atas ilmunya. Kita butuh tangan dulu yang mulia. Aduh, ini padat, jelas, singkat dan sangat bermanfaat. Semoga apa yang dituangkan beliau dari kita semua hari ini bisa kita laksanakan, bisa kita membawa kebermanfaatan gitu ya Mas Kristo ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telepon dulu.